Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Fur. Dan kita sudah kembali di hari Senin. Dan apa yang akan kita bahas kalau setiap hari Senin adalah mengenai trading Forex. Nah, kita akan berbincang-bincang pada video kali ini mengenai trading Forex, di mana sebelumnya, di minggu sebelumnya kita sudah belajar dari 4 level belajar Forex bagian pertama. Dan kita akan lanjut pada minggu ini mengenai 4 level belajar Forex bagian kedua atau level kedua. Nah, bila Anda saat ini belum memiliki akun untuk belajar Forex, untuk trading, dan juga mungkin untuk bisa memulai dengan virtual akun, maka video ini bekerja sama dengan Okta.id, OCTA.id, bukan Okta yang lain. Kenapa? Karena Okta.id adalah broker, salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi oleh otoritas di Indonesia, yaitu Bapepti. Oke, kita akan mulai pada 4 level belajar Forex bagian kedua, minggu kedua. Dan setelah kita melewati bagian beginner, apa yang akan kita bahas pada bagian kali ini adalah bagian ini. Bila Anda pemula dan Anda misalnya belum mengetahui sama sekali mengenai Forex, maka tonton video pertama, yaitu 9 November 2020. Anda scroll ke bawah di tanggal 9 November 2020 dengan materinya adalah 4 level belajar Forex bagian pertama part 1. Dan Anda juga bisa mengakses pada playlist Okta.id pada channel ini. Dan juga jangan lupa Anda bisa membuka akun di Okta.id untuk sambil mempraktekkan apa yang sedang kita bahas. Kita akan belajar apa di intermediate, yaitu di bagian kedua. Di part kedua ini kita akan belajar bagian intermediate. Kita akan belajar classic technical analysis. Nah, buat Anda yang mungkin sudah cukup sering mengikuti video-video saya, maka kata-kata classic technical analysis bukan sebuah hal yang istimewa, karena sering sekali saya bahas dan saya sudah mengemukakan bagian mana yang klasik. Tapi jangan khawatir, karena kita sudah sepakat dari video minggu lalu, kita akan membahas secara step by step, maka saya akan kembali mengulang. Don't worry, saya senang untuk mengulang. Karena apa? Karena repetition is a mother of skill. Kalau ada klasik, maka akan ada modern technical analysis dong, Ren. Betul jawabannya, tepat jawabannya. Secara mudah, kalau Anda mau bertanya, yang mana dari modern technical analysis dan classic technical analysis, maka saya akan jawab yang modern technical analysis dulu. Modern technical analysis Anda buka di MetaTrader Anda, lalu Anda cari di bagian indikator. Di bagian indikator, semua yang ada pada menu indikator, mulai moving average, stochastic, oscillator, Bollinger Band, sampai Bill Williams, dan juga oscillator ada average, true range, bears, power, nih semua ini adalah yang di bagian dari modern technical analysis. Oke? Nah, jadi kalau Anda sudah tahu yang mana modern, maka di luar daripada itu, maka bagian dari klasik. Apa step klasik technical analysis menurut saya? Nah, bagian pertama adalah trend. Trader atau pedagang perlu paham tren sedang berlangsung. Contoh, tren naik lebih suka beli, tren turun lebih suka jual. Padahal itu belum tentu loh. Ada orang yang tren lagi naik lebih suka jual, tren turun lebih suka beli. Nah, jadi kalau Anda misalnya berbicara di bagian technical klasik versi saya, bagian step pertama, Anda wajib sadar mengenai tren. Wajib sadar dulu. Trader atau pedagang perlu paham sekali mengenai tren yang sedang berlangsung. Agar apa? Agar bisa mengambil sebuah keputusan. Bagaimana menentukan tren? Kita bisa menentukan tren naik atau turun dengan satu acuan atau dari 2 acuan atau lebih. Jadi, yang Anda harus garis bawahi, bagaimana cara menentukan tren? Kita bisa menentukan tren naik atau turun hanya dengan satu acuan ataupun lebih dari satu acuan. Berarti ada beberapa evidence. Maksudnya gimana? Begini. Anda lihat yang ada di layar, tentukan satu titik tertinggi dan terendah. Tentunya semua orang bisa dong. Kalau tertinggi, maka dari gambar ini akan Anda tarik dari sini satu garis lurus. Ya, ini contohnya euro US dollar 15 menitan dengan range dari 12 November 12 malam sampai dengan 13 November 8 pagi. Anda tarik atas dan bawahnya. Ini maka disebut dengan menentukan dulu. Setelah itu, kapan Anda mengatakan bahwa tren menguat? Nah, kalau Anda katakan di mana dan kapan tren menguat, tren mengalami penguatan karena telah melewati garis acuan kita. Kalau Anda belajar technical analysis, maka Anda tahu bahwa dalam keadaan
di bawah maka disebut dengan support, kalau ada di atas maka disebut dengan resisten. Maka ketika garis atas yang ditembus, maka kita bisa memberikan suatu indikasi bahwa tren mengalami penguatan. Dari mana kita tahu? Karena melewati garis acuan teratas kita. Tapi kalau misalnya garis acuan terbawah kita yang ditembus ke bawah, maka kita dapat katakan tren mengalami pelemahan. Lanjut ya. Kalau dengan 2 titik atau lebih bagaimana, Ryan? Kalau Anda menggunakan 2 titik atau lebih, maka carilah 2 titik dalam satu periode. 2 titik dalam satu periode, tentukan 2 titik tertinggi dan 2 titik terendah, lalu ditarik garis. Biasanya tidak lurus. Ada yang lurus banget, memang ada. Kita nanti nggak akan bahas mengenai beda lurus banget sama nggak lurus gitu ya. Tapi tetap adalah 2 titik di atas ataupun 2 titik di bawah. Maka 2 titik support dengan 2 titik resist yang kita tarik. Oke. Nah, kalau Anda lihat, dari 2 titik yang kita tarik dengan 2 titik terendah yang kita tarik, ketika ke atas berarti tambah kuat. Kalau misalnya 2 titik tersebut atas dan bawah membentuk anak tangga ke atas, maka itu juga disebut dengan trennya mengalami penguatan. Jadi ketika masih dalam satu tren menguat, maka dapat Anda katakan ini masih dalam keadaan yang kuat. Ketika melewati garis teratas Anda, berarti sangat strong bullish. Kira-kira seperti itu ya. Ada kejadian tren dipatahkan, terbentuk tren baru. Contoh, Anda menarik 2 titik. Di sini Anda tarik, dengan titik di sini Anda tarik, 2 titik teratas ini dan ini Anda tarik dalam satu periode, tentunya mau dimanapun terserah. Ketika melewati titik ke atas, maka ini disebut dengan tren dipatahkan. Tren turun, yang sedang turun ya, semua orang akan bisa lihat ya bahwa ini sloping down. Dan ada satu kejadian trennya dipatahkan ke atas, maka dia kejadian mengalami perubahan tren. Jangan lupa, technical klasik untuk bagian pertama kita berbicara mengenai tren. Lalu technical klasik dan juga modern, nanti kalau modern Anda pelajari, untuk technical klasik bagian dari intermediate. Sedangkan kalau untuk modern nanti akan masuk ke dalam level step selanjutnya. Ketika kita mengetahui ada tren, kita akan terbagi menjadi 4 keputusan dasar loh. Ketika kita mengetahui ada tren, kita terbagi menjadi 4 keputusan dasar. Membeli ketika di dasar tren, menjual ketika di dasar tren, membeli ketika di puncak tren, menjual ketika di puncak tren. Membeli ketika di dasar tren, berpikir akan mantul dong. Kan kalau kita udah beli, berarti kita mengharapkan harga naik. Menjual ketika di dasar tren, berpikir akan terbentuk tren baru yang lebih parah, patah trennya. Membeli ketika di puncak tren, berpikir akan terbentuk tren baru. Membeli di puncak tren, jadi dia sudah naik, tambah naik lagi berarti ada tren baru yang lebih kuat lagi. Menjual ketika di puncak tren, berpikir akan terpantul. Jadi dalam setiap kejadian, walaupun harga sedang ada di bawah ataupun harga ada di atas dan menyentuh sebuah garis sekalipun, akan selalu setidaknya ada 2 keputusan dalam 2 kubu. Kubu pertama yang melihat bahwa, oh, ini sudah naik, trennya akan berakhir, dia akan turun. Atau dia mengatakan, ini akan terbentuk tren baru yang lebih kuat. Berarti dia akan naik lebih tinggi. Jadi tentu saja yang satu sisi akan mengatakan buy, yang satu sisi akan mengatakan sell. Oke. Nah, kalau Anda baru bertanya mengenai bahasa Jawanya, membeli ketika di dasar tren, berpikir akan mantul, disebut dengan buy on weakness. Menjual ketika di dasar tren, berpikir akan terbentuk tren baru yang lebih rendah, sell on low. Membeli ketika di puncak tren, berpikir akan terbentuk tren baru, maka buy on strength. Menjual ketika di puncak tren, berpikir akan terpantul, maka sell on high. Jadi, ada nama-nama yang biasa digunakan, biar Anda tidak bingung, dan mungkin Anda juga baru mengetahui ada beberapa keputusan yang bisa Anda lakukan. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa pasar bergerak dinamis. Kenapa? Dalam satu kejadian, setidaknya ada 2 dasar pemikiran. Kok saya pusing ya? Oke, kita pakai gambar. Saya tarikan satu garis. Ini kan 2 titik terendah ya. Oke, 2 titik terendah kita tarik. Pertanyaannya sederhana. Dalam keadaan seperti ini, selalu akan ada 2 keputusan dong.
keputusan naik atau turun ke bawah. Kalau misalnya turun berarti dia membentuk tren yang lebih rendah lagi. Kalau dia naik berarti dia mempertahankan tren dan kembali masuk ke dalam areal yang selama ini dia buat. Trennya masih belum dipatahkan. Oke? Mantul atau mampus? Mantul itu naik, mampus itu ke bawah. Kira-kira kita buka ya. Jawabannya adalah mantul. Begitu dia sudah mantul ke atas, ternyata kan kita bisa menarik garis dari titik ini dengan titik ini, ataupun titik ini biar bisa tapi lebih tinggi lagi, sampai di bagian ini. Mampus atau lanjut? Kalau mampus berarti dia turun, kalau lanjut berarti naik. Ayo, kira-kira. 1, 2, 3. Oke. Ternyata turun. Berarti dia turun ke bawah ya. Nah, kalau misalnya turun ke bawah, berarti dia tetap mempertahankan garis tren yang kita sudah miliki. Kalau dia lewat ke atas, berarti dia membentuk tren yang lebih kuat. Kalau dia turun ke bawah, berarti dia membentuk tren yang lebih lemah. Terjadi pembentukan tren baru. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sloping down, tiba-tiba dia tembus ke atas, sehingga mematahkan tren turunnya, maka itu disebut dengan pembentukan tren baru juga. Ya, memang Pak, kok rada beda dengan penjelasan si A, penjelasan si B, penjelasan si C. Anyway, menurut saya sih semuanya nggak ada yang salah. Kenapa? Karena technical klasik ini lebih kepada jam terbang dan tidak mudah. Bahkan untuk orang-orang yang akhirnya menuju kepada modern technical analysis ataupun dia merasa bahwa perlu mencari suatu konfirmasi belajar dari yang modern. Pada akhirnya banyak orang yang akhirnya mundur loh kembali dengan menggunakan no indikator. Dia menggunakan technical klasik kembali. Jadi tidak ada yang salah. Ini lebih kepada intuisi. Intuisi itu tidak bisa diajarkan, tapi bisa dilatih. Sama saya selalu bilang nih, pada banyak video saya bilang, saya belajar di Sarjana Seni Rupa. Satu hal yang sangat saya suka dalam satu pelajaran itu yang membuat saya sadar dan tidak diajarkan dalam fakultas yang manapun, adalah melatih intuisi. Bahwa intuisi itu sama seperti seorang petinju. Ketika petinju itu berlatih dengan begitu giatnya, sebelum dipukul dia sudah bisa ngeles. Kenapa dia sebelum dipukul sudah bisa ngeles? Apakah karena dia itu punya suatu sixth sense-nya Spider-Man gitu? Jawabannya yes, karena itu bagian dari intuisi. Kenapa bisa sedemikian reaktifnya dan begitu sensitifnya? Karena dia sudah memiliki latihan yang begitu lama. Jadi ketika Anda mau belajar yang namanya technical analysis, tentunya pertama kali adalah technical analysis klasik yang bagian intermediate ini. Yang Anda harus lakukan adalah bukan berbicara bahwa si A dan si B benar, tapi apakah Anda sudah melakukan. Dan kenalilah cara Anda. Kenapa? Karena menurut saya pada akhirnya yang benar itu adalah yang untung, yang salah adalah yang rugi. Bukan kata-kata tren ini harusnya ini, tren ini harusnya ini. Semua dapat berkata-kata, tapi ketika rugi tetap saja salah. Mau dasar ilmunya benar atau tidak, tetap saja ketika rugi, salah. Ya kan? Kalau ketika benar, kalau bisa dia untung, berarti kita bisa sebut dia benar. Betul nggak? Jadi arahnya itu yang perlu Anda pegang, bahwa oke, saya tahu nih, ada suatu garis yang saya bisa bentuk. Entah mau pakai single atau dari 2 titik. Yang penting adalah, apakah mempertahankan tren ini sudah ada, atau terbentuk tren baru. Kalau terbentuk tren baru, apa yang harus saya lakukan? Di mana yang harus saya lakukan setidaknya dipilih menjadi 4 bagian tadi. Oke, kita lanjut ya. Oh my god, ternyata dengan mengetahui tren saat ini pun kita sulit menentukan keputusan atas 2 pilihan ketika ada di dasar tren ataupun di pucuk tren. Jelas Anda akan susah karena yang Anda lakukan adalah menebak arah pergerakan selanjutnya. Emang Anda sedang berjudi. Jadi kalau Anda tadi di bawah, ini naik turun. Ya, Anda bisa seolah-olah Anda sebenarnya hanya sedang melakukan probability 50%. Dan sebenarnya lebih buruk. Karena apa? Karena ternyata peluang kalau benar dan salah Anda betul 50%. Tapi ketika Anda ambil keputusan rugi dan tidak, kemungkinan Anda rugi adalah 70%. Hampir 70%. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka buku yang saya sudah tulis. Bukunya judulnya Workbook Analysis Technical. Anda bisa cek pada layar ini di sebelah kanan. Bukunya warna biru, bentuknya landscape. Saya coba kemukakan kenapa Anda dalam melakukan trading tidak bisa menebak naik dan turun. Dan Anda pencet tombol buy atau sell. Ketika Anda lakukan itu, maka Anda lebih jelek probability-nya dibandingkan Anda berjudi di roulette untuk memilih ganjil genap, merah atau hitam.
Kenapa? Karena ganjil dan genap dan merah dan hitam itu hampir 50%. Sedangkan ketika Anda menebak naik atau turun dan Anda mengambil posisi buy atau sell, maka peluang Anda untuk untung hanya 30%-an. So, hati-hati. Yang selama dari tadi kita sedang bicarakan adalah memahami tren. Bukan untuk mengambil keputusan jual dan belinya dulu. Tren perlu diperkuat dengan formasi-formasi antara harga dan volume perdagangan yang memberikan kecenderungan tren berlanjut atau berbalik arah. Oke, baca sekali lagi. Tren diperkuat dengan formasi-formasi antara harga dan volume perdagangan yang memberikan kecenderungan tren berlangsung atau berbalik arah. Yes, betul. Ketika Anda berbicara mengenai volume perdagangan, mungkin tidak menjadi sesuatu yang biasanya diambil oleh seorang trader forex. Karena apa? Akibat likuiditasnya sehingga dia tidak melihat dari dalam sudut pandang volume perdagangan. Kalau Anda transaksi pada primary market seperti saham, maka tentunya Anda akan melihat volume perdagangan antara saham A dan saham B beda. Tapi sebenarnya ketika Anda berbicara mengenai volume perdagangan, di video bukan dari 2 seri ini, kita sudah membahas bahwa ada pair populer, ada pair yang tidak terlalu populer, ada major pair yang selalu lebih liquid dibandingkan pair yang lain. Itu juga bagian dari membicarakan volume. Tapi, apa maksudnya akan kita bahas adalah mengenai formasi-formasinya dulu. Maksudnya gimana? Mari kita berlogika. Harga naik, warna putih itu naik candlestick. Lalu, besoknya, dibuka lebih tinggi. Tapi langsung, turun. Turun lebih rendah daripada kenaikan 1 hari kemarin sebelumnya. Apa yang bisa Anda logika di situ? Logikanya adalah, buyer sudah tidak mengambil kontrol terhadap market, tapi seller yang mengambil kontrol terhadap market. Iya atau iya? Lagi naik, putih ditutup. Besoknya dibuka lebih tinggi sedikit, tapi langsung turun. Seret. Apa yang Anda logika adalah sellernya menang dibandingkan buyer. Nah, ini adalah formasi-formasi candle yang memiliki peluang di atas 50%. Jadi ketika Anda berbicara technical klasik, Anda hanya berbicara tren, maka Anda hanya baru bisa menebak pergerakan. Bagaimana memperbesar probability dari pergerakan tersebut adalah dengan memperhatikan dengan lebih baik mengenai formasi pergerakan harganya, disebut dengan formasi candle. Ini namanya candlestick pattern. Bukan chart pattern, tapi candlestick pattern. Karena yang dilihat adalah candle per candle. Dan ada candle-candle populer yang memberikan indikasi sinyal untuk berbalik arah di atas 50%. Ini dari buku Thomas W. Bulkowski. Ya, Anda bisa baca, ini benar-benar hebat orangnya. Ada contohnya yang tadi kita bahas, ini adalah engulfing bearish. Ya. Lalu kalau lagi diturun di bawah, morning doji star. Jadi, bila lagi turun, tiba-tiba terbentuk morning doji star, Anda sudah mengantongi 2 penguat untuk berbalik. Jadi kalau dari lagi turun, Anda ingin justru turun lebih dalam, maka Anda bukan melihat yang namanya reversal pattern, tapi yang Anda lihat adalah continuous pattern. Jadi ada beda nih, ada reversal pattern, jadi ketika pada satu titik kritis muncul reversal pattern, berarti peluang naik lebih besar daripada peluang turun. Sedangkan ketika sedang turun dan muncul continuous pattern, maka peluang berlanjut turun lebih tinggi dibandingkan berbalik arah. Nah, ini tren kedua adalah candlestick pattern. Coba kita cocokin. Yuk kita lihat ya. Di contoh ini kemarin saya buat, ini ada reversal patternnya ya, yang seperti gambar kita ya, betul ya. Lalu ini juga. Ini lebih parah lagi nih malah nih ya. Ini lebih parah lagi nih. Ya. Lalu selanjutnya, selain formasi candle, ada juga formasi chart. Nah, websitenya Anda bisa lihat thepatternSite.com, Thomas W. Bulkowski, ini luar biasa, sakti mandraguna, lengkap sekali mengenai candle pattern dan juga chart pattern. Ini adalah bagian dari chart pattern. Apa beda chart dan candlestick pattern? Candlestick pattern kita melihat 1, 2, atau 3 lah. At least paling banyak 5 untuk candlestick. Sedangkan kalau untuk chart pattern, sekumpulan dari candle itu membentuk sebuah formasi, maka disebut dengan chart pattern. Misal, yang bisa dilogika aja nih. Yang bisa dilogika triple bottom. Triple bottom tuh dung, dung, dung. Jadi 3 dasar di bawah. Itu adalah top 10 continuous upward breakouts. Anda tinggal baca nanti. Nah, banyak nih. Kalau misalnya Anda juga mau lihat beberapa major candle dan juga
pattern dari chart yang major, itu juga bisa baca dari buku saya judulnya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Anda akan kesulitan untuk menguasai semua itu secara langsung. Carilah reversal candle dulu untuk awalnya, dan ketahui beberapa chart pattern yang mudah, seperti yang tadi saya sudah kemukakan. Tidak perlu menghafal namanya. Ini bukan ujian, ini mau cari untung Bapak Ibu. Jadi yang harus Anda lakukan ketika Anda merasa Anda sangat tidak tahu sama sekali apa yang sedang kita bicarakan, maka sebenarnya kemampuan trading Anda sangat rendah. Kenapa? Karena semua trader di dunia pasti menguasai technical analysis. Sehingga technical analysis yang klasik dan juga modern ya. Jadi kalau ada yang, saya juga datangnya dari orang yang nggak mampu membaca klasik. Waduh susah banget, tren nggak ngerti segala macam. Saya lompat langsung ke bagian yang namanya modern technical analysis. Pakai moving average, stochastic, MACD, histogram, parabolic, SAR, lalu pakai, semua dipakai. William percent R semua dipakai. Tapi saya tidak kuat dalam klasik technicalnya. Akhirnya apa yang terjadi adalah saya tidak memiliki basic yang bagus. Ya, Anda tahu dong kalau basic yang tidak bagus itu akan sangat bermasalah ketika pasarnya bumi gonjang-ganjing. Jadi, saya belajar ulang mengenai klasik ataupun bagian intermediate ini. Tidak perlu Anda hafal, dan menurut versi saya pribadi, satu, pahamilah yang namanya trend. Yang kedua adalah pelajari namanya reversal candle dulu, continuous belakangan. Lalu habis itu pelajari chart pattern yang mudah. Double bottom, double top. Lalu abis itu head and shoulder agak cukup gampang, cup and handle juga cukup gampang, Anda bisa pelajari, maka Anda bisa mempelajari yang namanya classic technical analysis untuk memperkuat dasar technical trading Anda. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Wah, saya rasanya video ini sangat panjang. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya kemukakan. Dan saya juga direview oleh beberapa rekan-rekan karena saya orang yang menjelaskan dengan sangat cepat. Please silakan dikecilkannya jadi 0,5 atau 0,8. Karena kalau saya pelan-pelan ternyata kadang-kadang saya jadi ngeblank sendiri saya mesti ngomong apa. Gitu ya. Nah, bila Anda belum memiliki akun untuk belajar trading forex, Anda bedanya trading forex dengan trading di saham adalah trading forex apa yang Anda buka dalam virtual akun itu sama persis dengan ketika Anda menggunakan uang beneran. Jadi, please kalau Anda belum pernah trading forex, buka akun virtualnya dulu. Anda bisa buka di okta.id untuk yang mempersembahkan video bekerja sama dengan RF Channel pada kali ini. Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi oleh regulator di Indonesia. Silakan buka sekarang juga. Semoga selalu bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan, kita akan bahas bagian ketiga. Apa itu bagian ketiga? Kita tunggu minggu depan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.